Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan memperpanjang usia kita, memberi kita kesehatan jiwa dan raga, dan memberi kita hidayah yang membuat kita masih nyaman dan istiqamah berada di dalam agamanya. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita untuk mengajarkan, membacakan, dan mencontohkan kebaikan. Mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan rumah sakit ini adalah salah satu di antara tempat yang Masya Allah luar biasa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran. Karena di rumah sakit ini banyak orang yang kita temui dalam keadaan berbagai jenis penyakit, dengan berbagai kesulitan pada tubuh mereka. Sebagian bahkan sampai pada menjelang ajalnya di tempat ini juga. Karena itu Bapak Ibu yang berkumpul di dalam masjid ini pun insya Allah adalah orang-orang yang tidak terlepas dari orang-orang yang terbaring di dalam rumah sakit pada hari ini. Kalau bukan dokter yang merawatnya, perawat yang merawat mereka, maka keluarganya yang membersamai orang-orang yang sedang sakit saat ini. Kalau kita lihat, itu baru satu dari jenis cobaan yang Allah berikan pada kita. Bahwa kekurangan pada jiwa, kekurangan pada tubuh kita. Di luar sana ada masih banyak lagi cobaan. Ada orang yang kemudian kehilangan harta benda. Ada orang yang kemudian kehilangan kesempatan untuk berusaha. Ada kehilangan ini, kehilangan itu, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, seperti random sekali itu terjadi. Sehingga kadang-kadang tidak ada alasan, tiba-tiba ada orang yang kehilangan semuanya dalam hidup mereka. Tidak terhubung dengan ketaatan, tidak terhubung dengan kekafiran. Maka salah besar kalau ada orang yang menyangka orang-orang yang taat akan kaya. Orang-orang yang soleh akan mudah mendapatkan jabatan dan seterusnya. Kalau kita lihat secara kenyataan justru orang-orang yang hidupnya mewah sering sekali jauh dari agama. Artinya Allah memberikan rezeki dunia tidak terhubung dengan ketaatan kita. Begitu juga dengan orang-orang yang terbaring sakit di rumah sakit hari ini. Ada yang ada sebab, ada yang kadang-kadang dokter pun nggak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba dia menderita penyakit yang luar biasa. Kenapa? Karena sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang seperti ini sering sekali membuat orang-orang kemudian berkesimpulan bahwa dunia ini tidak adil. Banyak orang yang mengatakan begitu. Bahwa dunia tidak adil. Ketika kita menyatakan dunia tidak adil, berarti kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita mengatakan Allah tidak adil. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memahami keadilan Allah sebenarnya dengan setiap kejadian yang menimpa kita-kita ini? Justru disinilah ada keadilannya. Karena dunia ini belum selesai. Kehidupan dunia ini cuma satu tahap di antara serangkaian tahap yang harus kita jalani. Jadi ini belum selesai. Masuk ke dunia ini seperti kita masuk ke supermarket. Banyak barang kita ambil, banyak barang yang harus kita bayar. Sedikit barang yang kita ambil, maka sedikit barang yang kita harus bayar. Tidak ada barang yang kita ambil, kita bahkan tidak harus membayar. Kita boleh keluar dari supermarket tanpa harus berhadapan dengan kasir yang akan memperhitungkan. Maka kapan kasir itu akan berlaku pada kehidupan kita? Nanti di hari akhirat. Di hari akhirat Allah akan menghitung apa yang kita dapatkan dan apa yang kita buat. Disitulah ceritanya keadilan. Maka pada hari itu sidang jamaah, orang-orang yang justru terlihat sangat menderita di dunia, mereka akan bersyukur sesyukur-syukurnya. Kenapa?
Karena mereka melihat saudara-saudara mereka yang diberi kekayaan ternyata diaudit oleh Allah luar biasa. Dan mereka kelabakan untuk mencari jawaban. Mereka melihat orang-orang yang diberi jabatan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kesulitan untuk berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketika kita di dunia. Disitulah keadilannya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang justru ketika Allah sayang kepada seseorang, Allah akan memberinya cobaan di atas rata-rata. Untuk apa? Untuk membuat kita putus asa dengan dunia. Untuk membuat kita berlepas diri dari semua harapan yang kita gantungkan kepada dunia. Sebagian besar kita menggantungkan diri atau menggantungkan harapan kita kepada jabatan yang kita punya misalnya. Kepada harta yang kita miliki. Ada backing-backing kuat yang kita pikir akan mampu melindungi kita. Allah ingin kita bebas dari yang demikian itu. Itu sebabnya kadang-kadang Allah kasih kita beban yang luar biasa berat. Sehingga dengan beban itu kita lelah sekali. Lelah selelah-lelahnya. Orang-orang yang di dalam rumah sakit ini pasti banyak ada yang baru saja dia menyelesaikan merawat salah satu di antara anggota keluarganya. Bertahun-tahun lamanya. Setelah selesai seperti itu, tiba-tiba anggota keluarga yang lain menyusul, mengikuti hal yang sama, harus dirawat juga. Ada banyak orang-orang yang kemudian berkata, kapan ini berakhir? Kapan ini berakhir? Kata-kata itu setidak-tidaknya sudah mulai memunculkan rasa lelah, putus asa, capek kita. Dan ini tidak hanya pada perawat, tidak hanya pada orang yang merawat, tapi juga orang yang justru menderita sendiri. Kapan berakhir ya Allah? Kalau di luar negeri itu banyak orang-orang yang minta disuntik mati. Dalam kondisi tertentu mereka tidak tahan lagi. Atau kalau nggak disuntik oleh dokter, mereka suntik sendiri. Banyak yang bunuh diri gara-gara tidak sanggup lagi menjalani. Dan virus ini sudah mulai muncul ke daerah kita. Di Indonesia, bahkan di Aceh, sudah banyak orang-orang yang bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Di Swedia hari ini bahkan sudah ada inovasi, diciptakan satu alat khusus, alat yang akan mempercepat orang untuk bunuh diri. Dijual alat itu, Masya Allah. Ya. Dijual alat itu supaya orang-orang gampang melakukan bunuh diri. Di Jepang itu ada daerah-daerah tertentu yang memang tempat itu dipergunakan untuk bunuh diri. Ada jamnya itu. Ada jam-jam khusus boleh bunuh diri. Kalau telat datang, datang besok lagi berarti. Ya. Hanya untuk bunuh diri. Jadi besok-besok kalau ketemu kawan kita bisa bilang nanti kan, aku telat tadi mau bunuh diri. Ya. Berarti harus datang besok lagi. Saking segitunya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Begitunya orang-orang yang berputus asa. Tapi kalau kita cerita orang Jepang, orang Swedia, orang-orang luar negeri yang tidak terhubung dengan agama, maka ketika mereka berputus asa dengan apa yang mereka miliki di dunia, berputus asa dengan harta, berputus asa dengan kekuatan, berputus asa dengan backing-backing yang mereka miliki, maka mereka tak punya pilihan. Mereka tak punya pilihan. Itu sebabnya mereka mengakhiri hidupnya. Karena mereka merasa hidupku terlalu berat di dunia, aku ingin akhiri. Dan setelah mereka berakhir, apa yang ditulis di nisan mereka? Rest in peace. Beristirahatlah dengan tenang. Apa kata orang Islam? Justru disitulah masalah baru dimulai. Ya, belum tenang dia. Jangan kira dia sudah tenang. Justru dia baru saja memulai permasalahan yang jauh lebih berat daripada masalah yang kita miliki di dunia ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sayang kepada seseorang, maka apa yang akan Allah lakukan? Kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberinya cobaan yang berat-berat. Maka orang yang berat dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang taat setelahnya, orang yang taat setelahnya, orang yang taat setelahnya. Itu sebabnya kalau ada orang yang hidupnya santai, landai, tenang-tenang saja, jangan-jangan dia nggak taat. Itu basisnya hadis. Kenapa Allah buat seperti itu? Allah ingin kita melepaskan diri dari harapan-harapan palsu yang kita dapati di dunia. Ketika kita berobat habis-habisan, obat pun tak mampu menyembuhkan. Apa kata kita? Hana kutu mau pegahle. Hana kutu pujib le. Mandung mubat kali ku coba. Hana yang berhasil. Sehingga kita berputus asa dari obat. Bahasa lainnya, kita putuskan harapan dari obat itu. Ada orang yang berusaha habis-habisan kemudian menghadap penguasa.
usaha dia tetap sia-sia, berputus asa dari penguasa. Untuk apa Allah buat selelah ini kita? Allah ingin kita putus dari semua harapan dunia dan berharap hanya kepadanya. Itulah makna Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita semua. Maka hanya kepada Allah lah kita sebenarnya bergantung. Kalau di dalam surah Ar-Rahman, Allah lebih clear dan lebih detail lagi yang Allah sampaikan. Apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman misalnya? Khalaqal insana min salsalim min... Gimana bunyinya? Kalau kita nggak mulai dari awal nih susah nih. Wa khalaqal jan min marijim min nar. Ya, manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Artinya dua-dua punya kekuatan. Apalagi Allah sebutkan marajal bahraini yaltaqiyan. Allah pertemukan dua laut, dua air. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, ada dinding pemisah yang sangat kuat dan tidak bisa ditembusi. Apalagi ada banyak-banyak yang lain. Misalnya yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Keluar dari laut-laut itu semuanya permata dan intan, mutiara, indah dan sebagainya. Semua yang Allah sebutkan, manusia, jin, batas yang tidak terlewati, mutiara yang indahnya luar biasa. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kullu man 'alaiha fan. Itu semuanya tidak akan selamanya demikian. Barzakh tadi, yang tidak bisa dilewati oleh air kiri dengan kanan, tidak akan selamanya demikian. Kalau Allah mau, Allah akan buat mereka terlewatkan. Detik ini juga kejadian. Ketika kita bicara tentang mutiara dan intan, tidak selamanya mutiara dan intan itu akan indah dan berkilauan. Suatu saat dia akan menjadi sesuatu yang hina dina, tidak ada harganya. Kenapa? Kullu man 'alaiha fan. Apa saja yang ada di atas muka bumi ini, fana sifatnya kata Allah. Apa makna fana? Tak bisa dijadikan tempat bergantung kita semuanya sebagai manusia. Tak bisa kita harap, tak bisa kita jadikan tempat untuk memohon. Semuanya itu adalah makhluk. Digandeng ayat ini dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah lah yang kekal. Karena itu disambung ayatnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Maka setiap hari semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi meminta hanya kepada Allah. Tidak ada yang meminta kepada permata, tidak ada yang meminta kepada jin, kepada manusia. Kenapa? Karena kullu man 'alaiha fan. Semua itu tidak bisa diandalkan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberi kita cobaan yang berat-berat, sebenarnya Allah hanya ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang diambil dari kita itu nggak ada harganya selama kita punya Allah. Maka orang-orang mukmin selama mereka punya Allah, mereka tidak takut apa-apa. Itu sebabnya di dalam surat Ali Imran itu diabadikan ketika orang-orang Quraisy itu menghadap kepada Nabi, menggertak Nabi bahwa mereka akan berkumpul orang-orang hebat semuanya akan membunuh Nabi nanti malam, ya. Apa yang akan terjadi? Nabi tidak gentar. Idz qala lahumun nas, ya, innan nasa qad jama'u lakum. Mereka bilang, ya, orang-orang beriman ini datang manusia kepada mereka dan mereka berkata, manusia ini berkata, kami sudah berkumpul yang kuat-kuat dan akan menuju kepadamu. Fakhshawhum, takutlah pada mereka. Apa kata Nabi? Apa kata orang-orang beriman? Fazadahum imana. Bahkan itu, gertakan itu membuat bertambah iman mereka. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagi kami cukup Allah saja. Hilang semua dalam hidup kami, tak ada urusan. Yang penting Allah tidak hilang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid. Dan satu-satunya agama yang hari ini bicara tauhid adalah Islam. Apa makna tauhid? Hanya Allah satu-satunya yang kita jadikan ilah, yang kita anggap sebagai Rabb, yang kita jadikan tempat bergantung, tempat berharap, tidak ada yang lain. Sehingga yang lain itu bisa jadi karena izin Allah mampir pada kita.
Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah inti dari semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ritmenya kita ulang lagi sebagai kesimpulan. Apa ritmenya? Ketika Allah sayang pada kita, maka Allah mau orientasi kita tertuju fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah buat satu demi satu kehidupan kita kehilangan harapan pada benda, kehilangan harapan pada orang, kehilangan harapan pada jabatan, kehilangan harapan pada semua dunia. Supaya apa? Allah sedang mengajari kita supaya kita fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan ada yang bertanya, apakah itu tidak menyebabkan kita menjadi miskin, menderita dan sebagainya? Oh, tidak. Ketika Allah sudah mencatat bahwa kita lolos ujian, kita berhasil melepaskan diri yang demikian, Allah kembalikan semuanya. Kapan itu kejadian? Salah satunya adalah pada Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam sangat mencintai anaknya, Allah minta anaknya. Ketika Ismail sangat mencintai jiwanya, Allah minta jiwanya. Ketika mereka berdua sepakat untuk memberikan anaknya, memberikan jiwanya, apakah anak dan jiwa tadi melayang? Tidak. Allah kembalikan. Kenapa? Karena Allah melihat mereka berdua sudah mulai lepas dan cinta mereka tidak terganggu oleh dunia, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa memahami, memetik hikmah dari setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Inti dasarnya adalah supaya tetap kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca, ini ayat kesimpulannya, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menyebutkan tentang cobaan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan panjang ya. Ujung-ujungnya setelah Allah mengatakan diberikan kalian banyak cobaan, cobaan sakit, tidak berhasil ini, tidak berhasil itu, terbakar rumah dan seterusnya. Kemudian kata Allah, fabasyiris sabirin. Maka beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Apa makna sabar? Tetap tidak bersuudzon kepada Allah, tetap di jalan Allah walaupun apapun kejadian. Dijelaskan di ayat berikutnya apa sabarnya itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kalimatnya. Itu kalimat tauhid. Bahwa ya Allah, kami berasal dari Engkau ya Allah, dan kami akan kembali kepada Engkau. Sehingga tidak ada yang kami takuti selain Engkau. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bermohon kepada Allah agar kita semua dalam hidayah dan kita istiqomah di jalannya, tetap sabar dengan apapun yang menimpa. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.